kita mulai dulu aja ya. Ini perlu perkenalan ulang nggak? Nggak perlu lah ya. Kalau Anda nggak usah lah, antum aja langsung. Berarti mungkin bisa diperkenalkan dulu dari nama antum, terus antum kelas min aina jitum, sama antum kelas berapa, sama pengajar usul fiknya siapa. Silakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Ana Hidayat Hanif Fakir Ramadan. Ana dari Tegal, Ustaz. Ana dari Tegal. Tegal. Ya. Ana plus Sana Sadisah dan mu'alim Ana usul fiqh yaitu Sana Sadisah Mada. Sana Sadisah B. B. Oh, San Mahir ya Idan ya. Wa mu'alim fi Darsul usul fiqh yakni lagi ke Syekh Bisri walakin mubadil Ustadz Kamal Ibadal mau Ustadz Kamal. Fahri. Lima ada sebabin. Adatan masgul gitu. Oh, ada tan masku dan ibadal ya ma Ustadz Isri. Oh, Ustadz Kamal. Sip. Bahasa. Sip. Bahasa roh. Nah, Oke, mungkin kita langsung ke yang soal pertama ya. Kalau tentang hot sendiri antum paham nggak? Sepemahaman antum gitu. Apa sih hot itu, terus kayak seberapa penting pembelajaran hot itu diimplementasikan khususnya dalam pembelajaran usul fiqh gitu. Nah, kira-kira menurut antum gimana? dari hot sendiri ini bisa kita pahami Ustadz, mungkin artinya higher order thinking skill yang bisa kita pahami artinya mungkin cara berpikir tingkat tinggi dan dalam pembelajaran mungkin di sini santri atau siswa diminta untuk berpikir lebih dalam mencari solusi atau jawaban dalam suatu permasalahan yang diberikan dalam pembelajaran oleh gurunya. Terus untuk hot sendiri menurut Ana ini sangat penting, apalagi dalam pelajaran usul fiqh sangat dibutuhkan kurikulum HOTS ini. Karena apa? Karena usul fiqh sendiri juga harus kita implementasikan karena banyak sekali masalah-masalah sehari-hari yang mana semakin zaman berkembang ini zaman permasalahannya makin rumit. Nah, jadi kita nggak bisa langsung ambil keputusan ini aja, itu aja. Kita harus tetap membarengi, membersamai kaidah-kaidah Islam dalam menentukan hukum-hukum masalah itu. Jadi di situ kita harus mempraktekkan juga biar nanti para santri-santri atau siswa-siswa ini bisa berlatih untuk berpikir memutuskan hukumnya ini seperti apa, hukumnya itu seperti apa. Oke. Jadi penting ya berarti ya intinya pembelajaran HOTS, apalagi pembelajaran usul fiqh dengan HOTS ini ada kaitannya yang sangat erat gitu ya berarti. Oke, selanjutnya mungkin nomor 2 kita lewat. Nomor 3 ya. Model atau metode pembelajaran seperti apa yang bisa digunakan dalam pembelajaran usul fiqh. Nah, jadi mungkin kalau nggak tahu model atau metodenya mungkin bisa sebutkan langkah-langkahnya. Nah, tapi mungkin kalau misalnya tahu modelnya, kayak misalkan model pembelajaran itu kan ada mungkin ada metode tamsil. Nah, ada tuh pembelajaran yang metodenya dia tamsil kayak bukan balagoh, mutolaah itu yang dia misal al sadu wal fa'ru, ada yang al sadunya, ada yang jadi fa'runya. Nah, itu ada yang tamsil, ada yang terus dia metodenya itu ada metode ceramah yang dia hanya berfokus pada guru memberikan materi, terus juga ada metode tanya jawab yang mana itu dibuka dari nanti pertanyaan dari muridnya gitu. Nah, itu metodenya kira-kira modelnya seperti apa, terus langkah-langkah yang dilakukan oleh guru ketika mengajar itu seperti apa. Kalau di kelas Ana sih Ustadz biasanya Ustadznya itu mengawali dulu memperkenalkan judul, semisal judulnya usul fiqh ada di materi apa, kemudian nanti dijelaskan dulu sama Ustadznya. Kemudian Ustadznya juga memberikan kayak suatu permasalahan yang terjadi.
di masalah yang lagi misalnya viral ini, ada masalah-masalah ini, kira-kira hukumnya menurut antum gimana. Jadi nanti kita di situ diskusi sama Ustadz. Nah, Berarti bincang-bincang. secara kontekstual gitu Iya, ya. Yang lagi viral apa, hukumnya apa ya gitu. semisal apa sih yang mystery box, kira-kira hukumnya gimana. Oh iya iya iya, benar benar benar. Sementara itu kan kita dalam hukum jual beli itu kan harus ada apa namanya kesepakatan antara penjual sama pembeli. Maka mystery box ini gimana, sementara kita nggak lihat barangnya apa. Jadi gitu nanti diskusi sama ustadznya, nanti ustadznya mancing-mancing, kalau santrinya belum bisa jawab nanti ustadznya jelasin, tapi kalau udah jawab ya nanti pindah ke permasalahan selanjutnya gimana. Seperti itu Ustadz. Kalau mungkin dari langkah-langkah pembelajarannya ketika Ustadz masuk, atau mungkin awal-awalnya itu gimana, terus nanti pertemuan kedua, ketiga, keempat selanjutnya menyesuaikan atau gimana, mungkin bisa antum ceritain dulu nih dari awal. Ketika pertama beliau masuk itu beliau gimana menerangkan, terus besoknya baru pembahasan, besoknya baru apa, mungkin bisa ceritain dari awal. Dari pertama masuk kita ini perkenalan judul, kemudian sama dari ustadznya itu menjelaskan sedikit ya, jadi mungkin langsung poin-poinnya dari judul ini itu menjelaskan tentang ini. Maka dari dalil-dalilnya juga, kemudian kita ustadznya langsung apa kayak mendiskusikan hukum ini dipakai kalau kayak gini Ustaz. Untuk musadah ini sawir nih. Berarti gitu ya. Tadi dari awal masuk, terus kira-kira beliau pembahasan materi, terus baru ada diskusi gitu ya. Nah, diskusi. Terus kalau dari ininya, kira-kira ada nggak dari diskusi itu apa bahasanya itu yang kayak aktif gitu, misalnya dari diskusi nih itu harus ada dibuka forumnya dulu atau kira-kira ada langsung yang mau bertanya gitu? Iya, sepertinya iya seperti itu Tat. Jadi emang santri ini karena dipancing sama gurunya tentang permasalahan yang modern yang ada muncul baru sekarang, si santri ini langsung tanya. Jadi Ustaz, kalau kayak gitu maka hukum permasalahan ini seperti apa? Ya di situ langsung mulai diskusi dibahas gitu ya. Oke, berarti kita langsung ke nomor 4. Apakah yang Anda temukan bermanfaat menarik? Apa yang Anda temukan paling menarik bermanfaat pembelajaran di dalam meningkatkan kemampuan berpikir? Nah, jadi apa nih kira-kira yang menurut antum paling bermanfaat dari pembelajaran berbasis hot itu tadi? Nah, yang menurut antum kayak bedanya tuh kalau pembelajaran berbasis hot itu pentingnya di sini nih atau di mananya? Nah, gitu mungkin menurut antum gimana? Kalau dibandingkan antara host sama yang kurikulum kita yang sebelumnya, Ana sendiri ngerasain kalau host ini lebih menarik sih karena kalau dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya yang mana kita cuma mungkin hafalan atau sebutkan soalnya gitu, jadi jawabnya cuma ada yang di buku gitu. Sementara host ini berbeda, kita kan harus berpikir sampai nanti jawabannya itu emang benar-benar pas dengan hukumnya gimana, usul fiqh itu. Jadi yang mana ini semua ngelatih santri atau siswa gak cuma berpikir di pelajaran, tapi kita juga bisa praktekin buat memecahkan masalah-masalah atau solusi permasalahan-permasalahan di luar pelajaran, karena sudah terlatih dengan ini tadi pembelajaran mengenai HOTS ini. Gitu. Contohnya apa tuh pembelajaran yang dari kelas terus yang di luar permasalahan antum misalnya gimana? Apalagi antum sebagai Rais Munazomah nih kan. Nah, gitu. Kira-kira mungkin ada nggak kepikiran salah satu gitulah? Ada sih Tat. Nah, misalnya kayak gimana coba? Karena konteksnya di kelas ini sering, apalagi ketika belajar usul fiqh ini kan sering dipaksa buat berpikir gimana ini jawabannya apa, keseruan.
akhirnya di luar kelas juga sering ketarik gitu. Karena sering buat dapat laporan anggota ada yang kayak gini Allah, oh berarti anggotanya ini kayak gini, maka perlu diinikan sama ini, berarti anggotanya kurangnya ini, anggotanya butuhnya ini, jangan sampai anggotanya kayak gini nanti efeknya kayak gini, kayak gitu Tad. Itu semua efek dari apa, pembelajaran dengan metode HOTS, yang mana ini menjadikan santri itu berpikir lebih gitu dan berpikir kritis. Jadi sangat bermanfaat sekali. Jadi berguna banget ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena apa namanya, ya secara nggak langsung mempengaruhi pola pikir gitu ya. Jadi kayak kebiasaan kita itu ini juga dari sini gitu ya. Oke. Terus selanjutnya, apa saja peran guru selama pembelajaran berlangsung? Nah, terus siapa yang lebih aktif dalam pembelajaran? Apakah murid atau guru? Nah, mungkin silahkan dijawab. Jadi kira bisa ya, paham ya? Oke, silahkan. Karena tadi saya jelasin kalau di kelas apalagi pelajaran usul fiqh itu ada diskusi dan jadi menurut Ana antara peran guru sama peran murid ini ya mungkin bisa dibilang stabil lah dan guru ya seimbang berarti ya, guru juga aktif, guru aktif ya santrinya juga aktif. Karena juga aktif. Di samping guru tadi itu aktif menjelaskan, si santrinya juga aktif bertanya tentang permasalahan. Jadi yang mana dengan penjelasan usul fiqh materinya tadi itu guru memancing si santri ini buat bertanya lebih gitu. Karena permasalahannya menurut teman-teman Ana sih antusias kalau belajar usul fiqh, suka aja gitu. Oh berarti hukumnya gini, oh berarti hukumnya gini. Suka dengan hal-hal hukum baru gitu kan. Suka gitu ya. Berarti kayak mengetahui ini hukumnya ini karena ada asalnya gini. Karena banyak permasalahan-permasalahan sehari-hari kami yang secara nggak langsung kami itu tuh masih awam tentang sesuatu itu. Ternyata dijelasin di kelas, oh ternyata hukumnya gitu. Selama ini ngalamin, sementara kita lakukannya nggak sesuai dengan hukumnya. Alhamdulillah kita tahu di kelas dengan pelajaran usul fiqh. Oh jadi kayak kita tahu sesuatu itu diistinbatkan dari misalnya kaidah usul fikih seperti ini gitu, atau asal hukumnya apa gitu. Jadi kayak bisa ininya di situ ya, belajarnya ketemunya di situ, dapat ininya di situ. Kalau misalnya peran guru berarti lebih ke sebagai penyaji materi sama pemantik. Jadi lebih banyak memantik gitu ya. Pada akhirnya nanti murid sendiri yang apa bahasanya mencari terus mencoba menjawab gitu ya, dipancing terus biar berpikir. Berarti peran guru di sini lebih besarnya ke pemantik tadi ya, pemantik, terus ketika murid udah nggak ini baru dijelaskan gitu ya. Oke. Terus selanjutnya, bagaimana pembelajaran usul fiqh berbasis HOT dijalankan di dalam kelas? Apa saja contoh konkret yang dapat Anda berikan? Bagaimana guru mendorong Anda untuk berpikir tingkat tinggi? Nah mungkin bisa dikasih nggak contoh, bisa tolong dikasih contoh pembelajaran usul fiqh yang dijalanin di kelas. Nah, mungkin nggak jauh beda kayak tadi sih. Apa aja contoh konkret yang kira-kira dipakai guru untuk mendorong santrinya untuk berpikir secara apa namanya kritis ini tadi. Kira-kira gimana langkah guru yang paling menurut antum paling jelas kalau di HOT ini yang belum atau nggak ada di HOT gitu? Kira-kira gimana? Berarti contohnya itu ketika bisa ngerti nggak? Maksudnya kayak contohnya aja gitu. Kayak misalnya guru ini kayak pemantik kah atau dia ngapain lagi gitu. Nah, apa? Ada nggak kira-kira? Biasanya ustadznya sendiri itu lebih banyak ngasih soal-soal lebih gitu kejadian-kejadian yang emang terjadi berarti di kayak kehidupan sehari-hari, kontekstual banget gitu ya. Maksudnya tentang permasalahan kehidupan sehari-hari itu benar-benar ditonjolin kalau di sini ya. Jadi kayak based on atau berbasis pembelajaran itu berbasis sama kehidupan permasalahan kehidupan sehari-hari gitu ya, bedanya kalau di sini ya. Oke. Selanjutnya kita nggak apa. Selanjutnya apakah perbedaan
Berbasis hot dimulai. Nah, ini nih kira-kira apa? Kalau tadi kan yang kayak gitu tuh, yang berbasis sehari-hari. Nah, terus kalau yang enggak berbasis hot itu kira-kira apa bedanya? Yang nggak berbasis hot itu kira-kiranya eh, karena ini kan host itu dimulai ketika 2016 2000 enggak mungkin 2 tahun atau berapa tahun. Kalau kemarin ada sama apa disuruh sama Ustadz ini tuh tadi itu katanya baru tahun kemarin ya mulai di Iya ini sih, jelas ya. tahun kemarin mulai lebih ditonjolin lagi dan Mulai lebih ditonjolin lagi. karena dulu pernah ngerasain kalau yang bukan host dan Hah? dulu berarti ketika anak kelas apa usul fik pertama yang mana itu kurikulumnya belum host dan ya Belum kami berbasis cuma hot. belajarnya cuma ngafalin maudhu usul fik set. Hmm. Kayak misalnya ada la yuzalu bidoror kasih contohnya. Mungkin kalau ada dalil ya dalil udah seperti itu doang tuh. Dia metodenya hafalin doang. Berarti metodenya lebih ke hafalan ya kalau dulu ya. Ini terus ininya apa gitu ya. Oke. Terus berarti bedanya tadi kalau yang belum berbasis hot itu metodenya cenderungnya lebih menghafal ya. Oke, selanjutnya tantangan. Nah, atau tantangan itu kayak masalah atau susahnya di mana sih gitu kalau pembelajaran berbasis hot ini menurut antum? Jadi kalau masalahnya sendiri sih mungkin kalau yang berbasis hot karena ustadznya itu sering ngasih kejadian-kejadian yang mana nanti kita dikasih suruh nebak ini hukumnya apa. Nah sementara masalahnya itu kalau kita nggak tahu kejadiannya itu gimana jadi kita belum bisa mastiin hukumnya itu gimana, kita belum ngerasain sendiri kejadiannya gimana. Terus juga kalau semisal santrinya ini jarang berpikir kritis jadi itu ya mungkin menurut saya itu masalahnya gitu. Oh, masalahnya berarti kayak mungkin karena konteksnya belum tahu Belum gitu tahu, ya. belum Konteksnya paham santrinya. belum paham konteksnya secara langsung gitu ya. Hanya dikasih konteks yang terjadi di luar sementara antum sendiri nggak tahu gitu asal konteksnya itu harus apa terjadi seperti apa gitu ya. Oke. Sama gimana tadi sama orang yang mungkin belum terbiasa untuk berpikir kritis itu ya itu permasalahannya di sana. Itu memberatkan mereka gitu ya. Oke. Terus selanjutnya, nah dari permasalahan tadi, bagaimana kira-kira teman-teman antum ini mengatasi masalah yang antum hadapin itu? Jadi kan tadi Ana bilang permasalahannya kalau kita belum tahu konteksnya, belum paham konteksnya. Jadi mungkin dari teman-teman sendiri itu saling tanya ke yang udah paham konteksnya. Ini tuh tadi yang Ustaz jelasin tuh konteksnya gimana sih? Ana belum paham. Nah dari situ kita nyelesain, kita kasih solusinya. Terus misal juga kita juga kadang buka buku. Kayak misal kemarin tuh banyak banget yang terbuka gara-gara ada ujian Fathul Qutub. Nah jadi mungkin itu salah satunya kita nyelesain masalah dari kurikulum host itu. Fathul Qutub udah kelas 6 udah? Udah. Oh, oke. Kemarin Fathul Qutub itu gimana? Ada implementasi hotnya nggak? Maksudnya ada berguna nggak pemahaman antum tentang hot pemahaman antum tentang usul fiqh berbasis hot ini di Fathul Qutub? Ada sih kita tuh dikasih masalah-masalah yang ya ada yang kekinian, ada yang masalahnya masalah udah lama. Misal kayak yang masalah lama itu kunut, ya kunut, ada imamatul mar'ah, imamah lil mar'ah fi sholat, kemudian juga macam-macam, ada wakaf juga ada. Tapi dalam pengistinbatan hukumnya berarti lagi-lagi pakai usul fiqh ini gitu ya, usul fiqh gitu ya, karena untuk penganalisisnya untuk apanya itu kan di situ menggunakan HOTS. Terus pada akhirnya kaidahnya menentukan apa, mengevaluasi gitu kan. Terus akhirnya dalam Fathul Qutub itu ada bentuk ininya enggak? Maksudnya antum harus dari Fathul Qutub kemudian harus membuat paper enggak? Papernya nanti ya di akhir ya? Khulasahnya di akhir. Khulasahnya di akhir. Tapi itu hanya menjawab soal berarti kalau misalnya iya. Apa misalnya kita dikasih judulnya ini, nanti kita ulasahin dari bidang-bidangnya masing-masing, dari bidang fikih, akidahnya, hadisnya, tafsirnya masing-masing gitu. Sesuai dengan jumlah judul yang dikasih dari ustadznya, kita tulis semuanya, kita rangkum jadi satu di situ. Dalam merangkum itu berarti nanti
antum jadikan beberapa paragraf jadi satu gitu Ya, dengan bisa ininya jadi gitu. makalah gitu. Oh, bisa jadi makalah gitu ya. Berarti dari taruhlah berarti bentuknya dalam makalah gitu ya. Ya, Berarti dalam bentuk Azifatul Kutub tadi adalah bentuk makalah gitu ya. hasilnya. Nah, jadi bentuk makalah tersendiri ya. Jadi persoalan-persoalan yang dikumpulkan, terus dianalisis, Ya. terus di ini dijadikan makalah gitu ya. Oke, selanjutnya, apakah Anda merasa pembelajaran sebagai berbasis SWOT membantu Anda dalam mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi? Jika ya, bagaimana Anda merasakannya? Nah, ini mungkin jawabannya udah, mungkin atau bisa ulang lagi aja yang tadi. Jadi Kira-kira, mungkin kadang-kadang ada laporan anggota itu ada masalah gini, ya, jadi di situ kita malah mulai berpikir buat ngasih solusi ke anggotanya. Kemudian juga ya dari mungkin mudabirnya biar apa lebih mengurus anggotanya itu lebih lembut lagi atau lebih tegas lagi anggota, tapi juga tetap gimana mudabirnya itu harus mungkin latif ke anggota, yang mana biar anggota itu tetap merasa bisa lebih baik atau bisa lebih betah, semisal nggak betah di pondok, tapi juga gimana caranya itu nggak jadikan anggota itu malah lembek. Nah, tapi tetap harus disiplin anggotanya, seperti itu. kalau misalnya itu kan dalam kehidupan di pondok gitu ya. Kalau misalnya kelak nih untuk kehidupan di luar gitu, kira-kira pembelajaran usul fiqh berbasis SWOT ini akan berguna seperti apa menurut antum ke depan? Hots atau Usul fiqh ya, usul fiqh berbasis SWOT berarti usul fiqhnya aja gitu. ya berarti mungkin ketika keluar nanti kelak akan ada banyak ini mungkin masalah-masalah atau peristiwa-peristiwa yang bakalan datang kita alami juga. Jadi ini sangat bermanfaat sekali buat kita, karena ya dari pembelajaran usul fiqh yang berbasis hot ini nanti kita bisa menyimpulkan, oh ternyata masalah ini baru, jadi hukumnya gini, soalnya dulu anak pernah belajar usul fiqh gini. Jadi mengkontekstualisasikan gitu ya, terus nganalisis kalau ini ya sama, nanti berarti istimbatnya pakai kaidah yang sama gitu. Ini sesuai. Oke, terus mungkin terakhir antum ada masukan nggak atau rekomendasi untuk kira-kira adik kelas antum atau yang akan belajar usul fiqh berbasis SWOT khususnya di tingkatan kelas 6 ini nanti, nah mungkin atau untuk orang lain, nah apa tuh rekomendasi untuk belajar usul fiqh yang berbasis SWOT ini kira-kira seperti apa? Jadi mungkin yang pertama kita harus banyak membaca buku atau dalam kata lain kita harus memperbanyak wawasan kita dulu, karena kalau kita belajar usul fiqh apalagi yang berbasis hot, kita dipaksa untuk berpikir lebih. Nah, sementara kalau kita berpikir sementara kita nggak ada landasannya atau wawasannya, maka kita nggak bisa membuat standar atau hukumnya gitu gimana. Itu yang pertama, kita harus menambah wawasan kita dulu. Kemudian kita juga harus sering-sering ini kayak latihan-latihan yang mengenai tadi critical thinking, kritis, berpikir kritis, dan juga kita harus bisa kayak analogi atau gimana? Bukan. Analogi bahasa apa? Gimana contohnya? Semisal kita tuh harus bisa orang yang menentukan hukum tuh. Oke. Oh ini mufti. Ya berfatwa gitu. Berfatwa harus bisa ini ya mengistimbatkan harus hukum. Latihan gitu. Jadi semisal mujtahid bisa jadi ini sering-sering latihan gitu, sering ya berdiskusi lah. Diskusi juga itu juga penting. Diskusi salah satu buat ini tadi biar mudah belajar harus lebih berbasis SWOT gitu ya. Terakhir mungkin rekomendasi mungkin harapan antum untuk pembelajaran SWOT berbasis SWOT di Pondok Tazaka ke depannya, harapan antum akan seperti apa gitu? Mungkin harapan ana sih usul fiqh
pembelajaran usul fiqh dengan berbasis HOTS ini kedepannya memang bisa membuahkan hasil bagi santri-santri Pondok Pesantren Tasaka, apalagi dalam kehidupan santri-santrinya sehari-hari gitu. Jadi yang mana nanti santrinya bisa menjalani hidup mereka yang sesuai dengan akidah usul fiqh. Namun juga ketika mereka mendapati masalah, nantinya juga bisa membuahkan solusi dari mereka sendiri karena dengan yang telah mereka pelajari dari usul fiqh yang berbasis HOTS ini. Jadi nggak hanya jadi mutabi tapi jadi mujtahid gitu ya, bisa mengimbangkan hukum gitu. Oke. Apalagi kayak kalau biasanya kan kita kan hanya dalam ranah muqallid. Ada yang ranah-ranah kulu ba'da qauli ya, kita ngikuti. Tapi ranahnya mujtahid, bisa mengistimbangkan hukum sendiri. Jadi tahu kenapa ibaratnya sholat apa besok ini yang hari Sabtu tadi, nah kenapa kita sholat istisqa, syaratnya apa saja, kita tahu istinbat hukumnya itu dari mana gitu, asalnya asal kaidahnya apa gitu ya. Oke, mungkin seperti itu. Oke, mungkin itu aja, makasih banyak. Ini udah banyak insight. Nah, udah kayak podcast ya kita ya. Nantilah kalau udah di luar untuk bikin podcast. Oke, syukran kasiran ya. Oke.